mendapatkan pahala yang besar. Ibadah haji adalah amalan yang dijanjikan dengan pahala besar bagi dia yang menjalankan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata kata senonoh dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Kefasikan masih sekadar cuti. Yang kedua, mendapat balasan dari sang ibu. Balasan bagi yang menjalankan haji karena Allah akan mendapatkan balasan. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, umroh satu ke umroh lainnya adalah penebusan dosa antara keduanya, dan haji maupun tidak ada pahalanya sebagian lain juga. Hadis Bukhari dan Muslim. Kedua, menjadi seorang yang telah haji dapat dilihat baik ketakwaan dan keimanannya dan sebagian yang diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagi saya selanjutnya akan menjelaskan tentang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan ibadah haji sama halnya dengan menjawab panggilan Allah. Orang yang melakukan haji atau umroh adalah tamu Allah yang dimuliakan. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sebuah hadis. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji tetapi umroh adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, mendapat tarbiyah langsung dari Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjadikan akan berhaji kepadanya tiap-tiap 600.000. Jika kurang, saya dicukupkan mereka oleh Allah dari para malaikat. Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tarbiyah yang dimaksud dalam hal ini artinya mendapat kesumpaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang pernah dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Hal ini tentu membutuhkan persiapan yang baik agar selama berhaji dapat memiliki tahapan seperti para nabi sebagai salah satu hikmah menjalankan ibadah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Isyas. Nah, adalah amal yang baik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ibadah haji adalah satu amalan yang paling baik. Oleh sebab itu, siapa saja muslim dikasih sudah mampu harus berangkat untuk menjalankan keputusan kelima. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW diberikan pertanyaan, amal apakah yang paling utama? Kemudian beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanyakan lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji dan Allah. Ditanyakan lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Al-Bukhari hadis sebelumnya, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Yang ketiga adalah menjalankan kesabaran. Menjalankan ibadah haji ada mendapatkan tantangan, cobaan dan ujian baik secara fisik, hati dan keimanan. Cobaan dalam masyarakat tersebut akan menjadi bagian bagi seseorang muslim yang untuk semakin pandai menyampaikan, mengendalikan emosi dan melakukan introspeksi. Itu akan menjadi salah satu nilai ibadah haji yang penting bagi seorang muslim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Hikmah haji dan umrah ke-8 adalah meningkatkan sikap toleransi dan solidaritas. Dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, biasanya seluruh umat muslim dari seluruh dunia akan berkumpul di tanah suci untuk berkunjung di rumah Allah. Ini akan membuat seorang muslim dapat menemukan berbagai keragaman antar sesama umat muslim lainnya. Hikmah yang didapat adalah haji dapat mengajarkan rasa solidaritas dan toleransi antar sesama umat muslim lainnya. Alhamdulillah, yang memperoleh keterangan batin. Saat melakukan ibadah haji dan umrah, ada banyak tempat mustajab yang dapat dijadikan untuk sholat, ibadah, doa, menjaga diri, dan mendapatkan diri kepada Allah. Ini akan menjadi sarana paling ampuh untuk seorang muslim mendapatkan kesenangan batin yang luar biasa. Untuk menempuh dan coba sama cerita oleh hikmah yang ke-10 adalah menghayati perjalanan para nabi. Hikmah ibadah haji yang ini
haji dan umrah. Karena manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji itu salah satunya itu melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkorban mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Nah, contoh ketika menunaikan haji yang termasuk dalam ini apa? Contoh, ini kan melatih sifat sabar. Sabar itu yang mana itu kan? Haji kamu di situ tuh aku ngakuin masih duit orang pada mana itu minta contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Tedan Sepakati dari kelompok 2. Aku menanyakan dan presentasi dari kelompok 5. Nah tadi pada dijelaskan oleh Dewi ada lima fikra. Yang ke-9 kalau salah tadi itu memulai tingkatan batin kan? Ketenangan. Kalau ketenangan batin. Nah, coba contohkan ketenangan batin itu seperti apa? Kalau diutamakan secara Apa ya? Mas, nilai. Ayo mas.